Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas mengenai enzim restriksi. Nah, di akhir video nanti kita berharap Anda akan dapat memahami apa itu enzim restriksi, kemudian dari mana dia berasal, kemudian apa-apa saja tipenya, dan bagaimana pola pemotongannya, serta bagaimana tata nama ataupun dari mana nama-nama yang sering kita lihat sebagai nama enzim restriksi itu berasal. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih enzim restriksi ini penting untuk kita pelajari atau untuk kita ketahui? Nah, ketika kita mempelajari teknologi rekombinan, kita tahu bahwa pada saat kita ingin menyisipkan DNA yang kita inginkan, maka kita butuh melakukan suatu proses yang kita sebut dengan proses pemotongan. Jadi, di proses pemotongan tersebut, gen yang kita inginkan ini kita potong. Jadi misalnya ini pada awalnya gen ini polanya begini. Nah, kemudian kita ingin menyisipkan gen yang kita inginkan, kemudian gen yang kita inginkan ini kita potong. Kita lakukan proses pemotongan. Nanti kita potong. Kemudian kita juga akan melakukan proses pemotongan dengan sisi atau yang memiliki pola yang sama dengan gen yang kita inginkan tersebut. Nah, jadi kita juga akan memotong vektor kita. Jadi vektor kita itu akan kita potong. Kemudian gen yang kita inginkan ini akan kita sisipkan nantinya. Ini kalau sudah kita potong berarti ininya akan keluar ya. Oke, kemudian nanti gen ini nantinya akan kita sisipkan ke dalam vektor kita. Nah, di sini adalah vektor plasmid. Oke, kemudian setelah gen ini masuk atau disisipkan, maka tahap selanjutnya adalah menggabungkan DNA, untai DNA ini, jadi ikatan fosfolidiesternya akan kita gabungkan atau kita sambungkan dengan menggunakan enzim ligase, dan proses ini kita sebut dengan proses ligasi. Dan setelah proses ligasi kita melakukan proses transformasi dan juga proses culture. Nah, untuk detailnya Anda nanti dapat melihat pada video teknologi rekombinan. Nah, enzim restriksi ini itu ditemukan pada bakteri atau prokariot-prokariot yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bakteri itu memiliki enzim restriksi? Nah, di sini pada gambar ini Anda akan melihat ini yang seperti kapsul ini adalah sel bakteri ya. Ini adalah sel bakteri. Nah, ini yang warna biru-biru ini adalah bakterial genomnya. Nah, kemudian yang warna hitam ada merah-merahnya ini adalah virus yang dapat menginfeksi bakteri yang kita sebut dengan bakteriofag. Nah, ketika bakteri ini menginfeksi sel, maksudnya ketika virus ini menginfeksi bakteri, maka nanti dia akan menginjeksikan material genetiknya, entah itu DNA ataupun RNA, dia akan menginjeksikan material genetiknya ke dalam sel bakteri tersebut. Nah, nanti material genetiknya ini bisa jadi masuk ke dalam siklus litik ataupun siklus lisogeni yang nanti akan Anda dapat lihat atau pelajari pada video yang terpisah. Nah, ketika material genetik dari virus itu masuk ke dalam sel, secara otomatis ini akan berbahaya untuk sel. Maka akhirnya sel berusaha untuk mempertahankan diri. Bagaimana cara dia mempertahankan diri? Yaitu dengan cara membuat cutter sendiri. Jadi dia mencoba untuk membuat cutter atau mesin pemotong yang dapat memotong DNA ataupun RNA yang ada pada viral genome. Jadi yang warna merah ini, yang dari virus ini, yang bakteriofag kita, itu akan dipotong-potong oleh suatu pemotong, sehingga nanti kalau dia udah dipotong-potong akhirnya dia tidak berfungsi lagi. Nah, dari mana mesin pemotong ini berasal?
Nah, ternyata viral genome bakteri ini yang representasi yang ada di sini ya, dia itu mengkode pembentukan restriction enzyme. Jadi dia nanti mengkode pembentukan enzim restriksi atau kita singkat dengan RE, singkatan dari restriction enzyme. Jadi nanti dia itu mengkode, misalnya ini nanti mengkode enzim restriksi 1, kemudian ini mengkode enzim restriksi 2 misalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya enzim restriksi yang pertama ini adalah E. coli, EcoR1. Ini namanya ya EcoR1 ya. Nah, EcoR1 ini nanti akan mengenali sisi pada nukleotida, yaitu sisi GAATTC. Jadi kalau ada di viral genomnya itu GAATTC, maka secara otomatis nanti si EcoR1 ini atau EcoR1 ini akan memotongnya, dipotong di posisi mana antara G dengan A yang ada di sini. Jadi ini akan dipotong. Kemudian oh, dia ternyata ketemu ada sekuen yang sama lagi di sini. Oh, berarti dia dipotongnya lagi di sini. Nah, ketika sudah dipotong, dan dipotong, maka secara otomatis ini yang viral genomnya ini kan viral genome, ini yang bacterial genome. Nah, kalau misalnya yang sequence yang yang berasal dari virus ini udah kita potong-potong, secara otomatis dia nanti tidak akan berfungsi lagi. Jadi dia tidak akan bisa menginvasi si dia tidak akan bisa menginvasi bakteri kita. Nah, artinya adalah si bakteri yang E. coli tadi, bakteri ini akan selamat dari infeksi si virusnya. Namun permasalahannya adalah enzim restriksi ini dia tidak bisa berpikir, dia nggak bisa mendetermin, dia tidak bisa membedakan ini berasal dari DNA-nya bakteri atau dari virus, dia nggak bisa. Jadi misalnya ini dari bacterial genome ya, ini ada GAATTC. Ini GAATTC juga di sini. Karena dia menganggap, oh ini ada GAATTC, berarti potong. Dia potonglah nanti antara G dengan A ini. Kemudian dia potong juga antara G dengan A ini. Nah, begitulah polanya dia. Jadi dia akan memotong baik itu yang dari viral genome maupun bacterial genome. Karena fungsinya adalah untuk memotong asalkan ada recognition site yang dia temukan itu ada GAATTC, ini untuk EcoR1. Lalu kan menjadi pertanyaan, kalau seandainya bacterial genomnya bakteri kita potong, berarti bakterinya juga rusak dong ya. Nah, tentunya si bakteri itu juga punya mekanisme yang lain, yaitu, jadi biar ini nggak kepotong ya, jadi ini biar yang bakterial genomnya ini nggak kepotong, dia ada pola yang lain. Pola yang lainnya itu apa? Polanya adalah modifikasi restriksi. Jadi dia nanti ketika enzim restriksi ini terbentuk, maka secara otomatis lagi nanti akan terbentuklah modifikasi restriksi. Jadi nanti pada bagian sini itu akan dimetilasi atau akan ada penambahan CH3. Ini akan ada penambahan CH3. Oh, kalau misalnya ada penambahan CH3 kan berarti sequence-nya udah beda. Kalau di sini GAATTC, kalau di sini G, kemudian nukleotida A-nya ini udah ada CH3-nya, berarti kan udah nggak sama. Nah, ketika proses metilasi ada, secara otomatis enzim restriksi tidak akan bisa mengenali ini lagi. Jadi dia tidak akan bisa mengenali yang bagian sini. Nah, ini adanya proses metilasi inilah yang membuat bacterial genome ini selamat dari proses pemotongan tersebut. Oke, berarti ini bisa kita simpulkan bahwa adanya enzim restriksi pada bakteri itu sebetulnya fungsinya adalah untuk melindungi bakteri itu sendiri dari infeksi
virus atau agen-agen yang tidak diinginkan. Oke, kemudian ini kita sedikit bercerita sejarah kapan kenapa enzim restriksi ini bisa ditemukan. Jadi ini adalah dua orang ahli yang sangat berperan, Bertani sama Luria ini atau Salvador Luria. Jadi mereka itu bekerja dengan Lambda Phage. Jadi mereka punya dua strain E. coli, Escherichia coli, satunya strain C, kemudian satunya strain K. Jadi mereka itu mengculture Lambda Phage ini ke dalam kultur yang ada E. coli-nya. Di sini ternyata mereka temukan bahwa ketika dia kultur di dalam E. coli strain C, Lambda Phage punya mereka itu bisa tumbuh dengan banyak. Sedangkan untuk E. coli strain K ini sedikit sekali yang bisa tumbuh di sini. Nah, ini menjadi pertanyaan besar, ada apa? Padahal Lambda Phage-nya sama tipenya, tapi kenapa ini di sini berbeda hasilnya antara E. coli strain C dengan E. coli strain K. Nah, akhirnya pada saat itu mereka membuat sebuah hipotesis bahwa ada sesuatu yang pada saat itu mereka nggak tahu ya, ada sesuatu yang menghambat pertumbuhan Lambda Phage ini, dan mereka memberikan nama dari sesuatu itu adalah restriction factor. Restriction factor atau faktor restriksi atau faktor yang dapat menghambat pertumbuhan si Lambda Phage-nya mereka, yang nanti penelitian ini merupakan cikal bakal dari ditemukannya enzim restriksi. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa enzim restriksi itu beda strain-nya, beda juga nanti enzim, maksudnya beda bakterinya akan beda, beda strain bakterinya akan berbeda nanti enzim restriksi yang dihasilkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada konsep lain yang harus kita ingat juga, bahwa enzim restriksi ini, mereka ini maksudnya adalah enzim restriksi mengenali dan mengikat urutan DNA tertentu. Jadi ini DNA tertentu ya. Dan urutan DNA ini kita sebut juga dengan situs restriksi atau restriction site atau recognition site. Recognition site atau sisi rekognisi atau sisi pengenalan ya. Jadi endonukleas dan enzim restriksi ini enzim restriksi ini juga merupakan endonuklease atau enzim endonuklease ya. Jadi kita tahu bahwa AC ini adalah enzim. Jadi ini adalah enzim. Kemudian nukle ini sebetulnya asal katanya dari nukleotida. Kemudian artinya adalah enzim ini adalah enzim yang bekerja pada nukleotida dan melakukan proses pemotongan pada ikatan fosfodiester. Nah, di sini bisa kita lihat, ini gambar sebelah kanan kita ini. Ini kan adalah double strand DNA ya, double strand DNA. Ini adalah deoksiribosa, kemudian ini adalah basa nitrogennya. Ini basa nitrogen adenin yang akan nantinya membentuk ikatan hidrogen dengan basa nitrogen timin, dan ini adalah gula ribosanya. Dan antara gula ribosa ini dengan gula ribosa ini dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Jadi ikatan fosfodiester antara fosfat ini pada C5 yang nukleotida A dengan C3 pada nukleotida B. Nah, jadi intinya adalah enzim restriksi endonuklease itu adalah enzim yang memotong atau yang bekerja pada nukleotida. Nukleotida yang mana? Yang ini. Ini nukleotida, ini nukleotida, nukleotida, nukleotida. Dan yang dipotongnya adalah ikatan fosfodiester. Oke. Nah, kemudian kita
lihat enzim restriksi ini ada beberapa tipe, namun yang sering kita manfaatkan untuk teknik rekombinan itu adalah tipe 2. Kenapa tipe 2 yang sering kita manfaatkan? Karena tipe 2 ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dia pemotongannya itu spesifik, yang kemudian sisi dan juga sisi rekognisinya itu dekat dengan sisi pemotongannya itu dekat dengan sisi rekognisinya. Maksudnya adalah, jadi kita contohnya ini EcoR1 ya, EcoR1 nama enzimnya, kemudian sisi rekognisinya itu adalah GAATTC. Nah, di mana tempat ini kan sisi rekognisinya yang ini, kemudian sisi pemotongannya adalah antara G dengan A ini. Berarti artinya dia memotong di dalam daerah recognition site-nya. Jadi recognition site-nya dari G sampai C ini, kemudian dia potong tuh yang antara A dengan G. Jadi dia memotong di dalam recognition site-nya. Berbeda halnya dengan tipe 1 dan tipe 3. Kok tipe 1 itu misalnya recognition site-nya misalnya begini ya. Nah, kemudian ini recognition site-nya di sini. Kemudian ternyata yang dipotong tuh jauh di ujung sini. Jadi nanti ini enzimnya merekognisi di sini, tapi yang dia potong tuh di ujung sini. Dan itu pemilihannya secara random. Nah, ini untuk tipe 1. Kalau untuk tipe 3 nanti sekitar 24 sampai 26 base pair nanti dari sisi rekognisinya ini. Ini artinya tempat pemotongannya itu berada di luar sisi rekognisi, beda dengan yang tipe 2 yang ada di dalam sisi rekognisi itu sendiri. Nah, inilah yang membuat dia itu menjadi tidak spesifik karena dia tidak berada di dalam sisi rekognisinya ini. Nah, ini inilah salah satu sebabnya kenapa tipe 2 itu sering dimanfaatkan untuk rekayasa genetika. Nah, sekarang tadi kita sudah cerita bahwa ini dipotong yang untuk enzim EcoR1 akan memotong GAATTC itu antara G dengan A ya. Jadi ini dia dipotong antara G dengan A karena ini dia DNA double strand ya, untai ganda. Nah, ini GAATTC, ini ada GAATTC, dia potong sini, kemudian GAATTC ini potong sini lagi. Nanti sehingga nanti akan terbentuklah nanti ujung runcing. Oke, akan terbentuk dia ujung runcing. Nah, berbicara ujung runcing, sebetulnya ada pola lain sebetulnya untuk pemotongan ini. Jadi ini sudah kita ceritakan tadi ya, mengenai ujung runcing atau sticky end. Jadi untuk pola pemotongan enzim restriksi endonuklease ini sebetulnya dia ada 2. Yang pertama itu nanti dia setelah dia potong akan terbentuk nanti sticky end atau ujung runcing. Nah, ini runcingnya tuh karena dia bentuknya begini. Oke, atau nanti pola pemotongan yang berikutnya itu adalah blunt end. Blunt end itu adalah ujung tumpul. Nah, jadi kalau di sini kita lihat, ketika sticky end, itu kan satunya motongnya di sebelah sini, yang untai berikutnya itu di sebelah sini, sehingga makanya dia terbentuk sticky end. Nah, kalau untuk blunt end, dia motongnya di daerah posisi yang sama. Ini AT di sini, kemudian ini AT-nya di sini, jadi dia pada posisi yang sama, sehingga ujung yang terbentuk itu adalah ujung tumpul. Nggak ada ininya, nggak ada bengkok-bengkoknya. Nah, inilah yang kita sebut dengan blunt end atau ujung tumpul tersebut. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai EcoR1 dan sisi pemotongannya. Sekarang kita pengen lihat apa sih yang EcoR1 itu, kenapa dia namanya EcoR1. Jadi untuk enzim restriksi sendiri itu sebetulnya banyak jenisnya. Kita hanya di sini akan melihat 3 contoh saja, yaitu BAM-H1 atau BAM-HI, BAM-H1, kemudian HIN-D3 atau HIN-D3, dan EcoR1 atau EcoR1.
Nah, untuk penamaan enzim restriksi ini sebetulnya yang pertama kita harus memberikan nama genusnya, kemudian nanti ada spesiesnya, kemudian ada strain-nya. Oke. Jadi namanya itu terdiri dari 1, 2, 3. Nah, yang satu itu apa? Satu itu adalah satu huruf pertama dari genusnya. Nah, contoh Bacillus amyloliquefaciens. Nah, berarti kan genusnya Bacillus. Berarti apa huruf pertamanya? Huruf pertamanya adalah B. Maka huruf pertamanya itu, ingat B-nya itu huruf besar, maka tulisannya juga harus besar. Kemudian spesies, ini 2 abjad huruf kecil dari spesiesnya. Mana 2 abjad huruf kecil? A dengan M. Nah, ini dia A dengan M. Kemudian H1 itu adalah strain-nya, jadi strain H1. Jadi kalau kita lihat BAM, berarti artinya BAM HA1 ini adalah enzim restriksi yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus amyloliquefaciens strain H1. Kemudian begitu juga dengan HindD3 ini, berarti Hin-nya ini, H-nya ini berasal dari Haemophilus, kemudian IN-nya berasal dari influenza, kemudian D3 atau D3-nya ini berasal dari strain D3. Gitu. Nah, hati-hati, kebanyakan dari paper-paper itu kadang-kadang salah atau kurang tepat dalam menulis nama ya. Kadang-kadang dia bikinnya hin begini, kemudian angka 3. Nah, yang harus kita ingat adalah genus huruf pertama. Nih huruf pertama genus, kemudian huruf besar. Ini ditambah. Tapi dengan strain itu harus spasi. Spasi strain-nya. Jadi ini dengan ini digabung, tapi nanti setelah itu spasi baru strain. Jadi ini penulisan Hin3 seperti ini kurang tepat. Yang benar itu adalah Hin, kemudian spasi D3. Ini yang kita harus ingat. Kemudian EcoR1 adalah enzim restriksi yang berasal dari bakteri jenis Escherichia. Spesiesnya adalah coli dengan strain R1 atau R1. Oke, demikianlah materi enzim pengantar materi enzim restriksi kita. Semoga bermanfaat. Nah, untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya, silahkan di-subscribe sehingga nanti jika ada postingan terbaru terkait dengan ilmu-ilmu biokimia dan keterkaitannya dalam kehidupan sehari-hari dapat Anda lihat.